Baik, jumpa lagi dengan saya Dr. Rizal dalam acara Ngobrol Psikiatri. Ya, seperti biasa kita sudah kedatangan bintang tamu, ya, tentu saja dari lingkungan residen, ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Dr. Arif. Halo semuanya. Oh iya, silahkan perkenalan dulu. Saya Dr. Arif. Kebetulan ini mampir ke podcastnya Dr. Rizal. Ya, kita nanti bisa sharing-sharing sedikit mungkin ya teman-teman semua. Oke. Baik, Dr. Arif ini kalau saya sempat browsing adalah seorang model ya. Bukan. Lebih tepatnya saya sering kebetulan berkecimpung di dunia peran seni. Oh, berarti aktor. Ya, ikut dalam di situ, tapi saya bukan aktor, Mas. Kalau saya aktor saya nggak sekolah, Mas. Saya udah main di TV. Mantap. Oke. Infonya dulu sih pernah jadi model juga, majalah Trubus katanya. Ya, Satwa juga ada, Flora Fauna saya juga masuk. Tapi Genzi tahu Trubus nggak sih? Genzi kayaknya belum tahu Trubus sih. Udah nggak terbit ya. Oke. Jadi itu sekilas tentang Dr. Arif ya. Pada setiap episode ini kita akan menanyakan, bukan menanyakan sih ya, menyampaikan beberapa pernyataan. Ya kan? Setiap pernyataan yang saya sampaikan silakan nanti dari Dr. Arif setuju atau enggak. Kalau setuju kenapa, kalau enggak kenapa. Oh, oke. Gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Ini nggak jauh-jauh kok dari kesehariannya Dr. Arif sebagai bintang manggung ya. Kebetulan katanya sih penelitiannya nanti ke arah sini juga ya. Pernyataan pertama, oke. Pernyataan atau pertanyaan nih? Pernyataan. Oke. Nanti pernyataannya setuju apa enggak? Oke. Ya. Siap. Pernyataan pertama, drama di panggung lebih sehat daripada drama di WA Group. Pernyataannya itu ya. Setuju. Kenapa setuju? Kalau drama di panggung itu jelas konsepnya ada, alurnya ada, alur ceritanya ada, kemudian kita tampil di depan orang banyak. Nah, kemudian di situ kita juga melatih confidence kita, percaya diri kita. Kemudian kita juga bisa beradu peran dengan orang lain ya. Otomatis kalau drama kan melibatkan kayak banyak orang di situ. Kemudian di situ kita juga dilatih untuk tetap fokus dan tidak melenceng dari konsep yang sudah ditentukan. Kalau drama di WA itu maksudnya drama-drama yang sorry nih. Ya tahu sendiri. Ya oke. Kalau drama di WA ya itu kan hibah ya namanya. Bukan drama sih kalau itu menurut saya. Kalau yang namanya drama itu ada rule-nya, ada aturan, ada pakem yang mesti kita pegang, kita pakai. Keseharian kita sebagai residen juga katanya banyak drama. Itu kan banyak aturan juga itu. Ya, tapi kan itu drama-drama yang mungkin aturan ada, aturan dalam residensi memang seperti itu. Cuman ya bagaimana kita menyikapinya kan? Kalau misal kita menyikapinya mau didramatisir juga bisa. Tapi kan menurut saya itu muatannya lebih ke arah negatif ya daripada yang positif. Menurut saya ya, ini saya lagi kan menguatkan mental juga. Oh tidak. Loh, misalnya kita lagi ada problem nih, iya, mungkin sesama presiden ya kan, kita harus mengatasi itu. Tergantung kalau kita kesalahan itu yang sebenarnya sepele hanya atau bukan, maksudnya konflik itu hanya minor tapi dibesar-besarkan, apakah itu akan menguatkan mental? Kan tidak juga, justru akan
melemahkan self esteem kita sebagai manusia. Tapi kan di drama di WA Group juga banyak orang. Ya banyak orang sih ada yang saling pro A, pro B. Tapi kan kita nggak ketemu langsung dan nggak ketemu langsung, dan itu cuma berdasarkan asumsi A, asumsi B, asumsi C. Nah akhirnya nanti jadi ABCDE komplit, jadi bumbu yang mungkin kalau diracik gak enak. Berarti drama di panggung lebih sehat. Pasti. Tapi kan nggak semua orang nyaman ditonton banyak orang. Kalau drama di panggung kita bicara latihan atau pementasan? Ya, latihan pentas. Kalau dalam bedanya apa bedanya? Beda. Kalau kita dalam latihan mungkin kan kita akan memerankan karakter yang belum tentu kita suka. Tetapi ketika kita sudah di pentas, kita bisa, karena berlatih tadi, kita bisa yang tadinya nggak suka menjadi suka untuk memerankan karakter yang akan kita tampilkan di atas panggung. Latihan kan nggak ditonton orang. Pas pentas ditonton. Betul. Nah, itu kan menguatkan mental kok itu. Dan di situ penonton pasti, ya penonton ada yang suka, ada yang enggak. Cuman kan tidak serta merta langsung mencemooh atau apa seperti itu. Ya kalau malah tambah bikin nervous, bikin cemas. Makanya ada latihan. Latihannya nggak ditonton orang. Latihan itu nggak ditonton orang, cuman ketika kita udah latihan kan hanya sekali, kita latihan repetisi nih berkali-kali. Nah nanti ketika kalau sesuai dengan rules itu, nanti ketika kita ditampil pentas di atas panggung udah nggak ada nervous lagi. Ya saat ada pun nggak yang parah. Gitu ya. Adapun minor, dan kita bisa mengatasi. Karena ketika kita berlatih pun kita akan belajar cara menghadapi audiens. Terus kemudian bagaimana kalau kita tiba-tiba nih lagi tampil salah nih, kita misalnya nggak sesuai skrip atau apa. Itu kan bikin malu. Nah itu kan malu. Nah kita akan dilatih itu gimana biar nggak malu, atau biar kita nggak kelihatan gugup atau nggak kelihatan kalau kita salah. Ada latihannya, makanya kita ada sekolah untuk drama kayak gitu ya. Berarti drama bisa untuk mereka yang cemas ya? Banyak penelitian sih mengatakan demikian. Mengatakan drama itu menjadi salah satu intervensi untuk, khususnya di psikiatri ya, di psikiatri psikologi itu ada psikodrama, ada drama terapi. Walaupun itu keduanya mirip tapi konsepnya beda ya. Kita kalau ngomong drama ini, kita ngomong drama terapi nih. Nah, drama terapi itu bisa untuk terapi salah satunya, karena itu melibatkan settingnya seperti teater, dan bisa juga untuk keperluan lain, misalnya untuk bisnis, kemudian untuk entertain, itu juga bisa. Oke, berarti itu manfaat drama ya, berarti ya. Drama yang positif. Drama yang positif. Drama di panggung. Drama di panggung. Nah, itu drama di panggung. Berarti tadi setuju ya, drama setuju. Di panggung lebih sehat daripada drama di WA Group. Pasti. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pernyataan ya. Latihan monolog, atau latihan monolog kayak Iya. Latihan monolog itu kayak terapi, cuma nggak perlu bayar psikolog. Ya. Tidak setuju kalau itu. Kenapa? Karena kita ketika latihan monolog dalam ini drama ya, kita kan berbincang dengan kontemplasi seperti ngomong dengan sendiri-sendiri ya. Ya kan kita nggak berdialog. Terus ketika ketemu psikolog itu kan kita ketemu orang ya setidaknya yang bisa untuk sharing atau konseling dengan masalah kita. Tapi dalam latihannya monolog itu juga diperlukan dalam suatu struktur latihan drama terapi itu ada. Cuman
bukan berhenti di situ. Setelah kita melakukan monolog, nanti akan dilanjutkan step selanjutnya. Tetap ada dialog di situ. Oke, tapi dari konteks psikoterapi mungkin ya, Ya, monolog itu ya kayak apa ya, punya nilai terapi atau enggak? ada menurut saya ada nilai terapi. Oke, ya berarti setuju dong latihan monolog itu kayak terapi. Ya, cuman kan Apa? nggak menggantikan peran psikolog di situ. Oh. Yang kita kan tadi nggak perlu psikolog lagi nih kalau udah monolog, nggak gitu juga. Nggak perlu bayar psikolog. Oh, nggak perlu bayar psikolog. Berarti Ya. kalau manfaat terapinya ada, tapi yang tidak tidak bisa menggantikan peran psikolog juga dalam hal itu. Tapi kalau misalnya, artinya kalau kita menyarankan ke mungkin orang-orang untuk coba sih kamu monolog aja di rumah kalau memang banyak masalah. Ya itu nggak masalah sih, itu Itu salah bagus. satu part aja, salah satu bagian aja. Nah, apakah itu akan outputnya akan bisa menyelesaikan masalah lu atau enggak kan belum tentu. Kalau hanya dengan monolog aja, kan kita tetap perlu dialog, kita tetap perlu manusia lain karena kita kan sosial ya. Nah, kalau monolog tok ya, Monolog itu tok. iya. Ya mungkin itu ya nggak akan Bagian terapi. sebagian dari terapi ya, cuman tidak ibarat kata itu cuman potongan kue aja. Oke. Iya ya. Kalau monolog terusin sendirian terus, Ya, lama-lama nanti bikin di- overthinking nggak sih? Lama-lama malah dibawa ke gitu ya, nanti Mas. Kalau kita monolog terus Oh, karena bicara sendiri. jadi kan kita nggak bisa dengan lihat insight baru dari orang lain dan sebagainya. Oke. Tapi Dalam kondisi tertentu bagus untuk terapi. berarti latihan monolog itu kayak terapi, setuju? Setuju. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Oke. Kalau remaja bisa memerankan karakter bahagia, siapa tahu lama-lama dia kebawa bahagia beneran di kehidupannya sehari-hari. Setuju. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Dengan pura-pura. Waktu main di panggung itu kan pura-pura loh. Oke. Bisa sampai bahagia beneran. Ya. Atau enggak nanti sih Hah? setelah berakting kembali ke kehidupan nyata, maksudnya jadi Iya, sedih, yang kan sedih lagi. pura-pura, ya. Kalau saya setuju ketika ini kita bicara konteks terapi. Ketika kita bicara konteks terapi, memang kita akan membuat itu ketika dia memang trauma, depresi, cemas dan lain-lain atau gangguan mental yang lain, kita berikan insight-insight baru dan lain-lain, atau dia memerankan seseorang atau dengan peran yang berbeda, otomatis dia akan mendapatkan banyak masukan-masukan baru. Di situ dia akan lebih bisa menghadapi ketika nantinya, ketika dia sudah selesai nih ke kehidupan, balik ke kehidupan nyatanya sehari-hari, ketika dia akan mendapatkan masalah yang mungkin serupa atau masalah lain, dia sudah bisa coping dengan yang lebih adaptif, atau bukan coping, sudah bisa menerima dan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu kalau konteksnya terapi. Oke, berarti kalau terapi pakai drama, Yes. itu dramanya disesuaikan, skripnya disesuaikan. Skripnya kita sesuaikan. Kalau misalnya untuk terapi, Oh iya. Pak Dokter Rizal lagi mungkin kita gali dulu nih, Dokter Rizal mungkin punya permasalahan terkait trauma masa lalu apa nih, percintaan nih misalnya. Nah kemudian sampai sekarang masih nggak mau nih untuk menjalin hubungan dekat dengan orang lain misalnya, karena masih ada traumanya. Oke, dalam konteks terapi seni peran, justru kita munculkan, kita gali masalahnya sudah, kemudian kita
kita suruh perankan untuk mengeksplorasi apa yang dia rasakan, dan ada lawan mainnya tuh. Lawan mainnya itu memang akan nantinya akan memberikan insight baru. Jadi kayak grup terapi. Oke. Itu dalam konteks terapi sebagai seni peran digunakan untuk terapi. Seni peran untuk terapi. Ya. Ada settingan ya. Ada. Sesuaikan dengan kebutuhan dari kliennya. Klien, betul. Oke. Tapi kalau drama beneran tuh, tapi ya bisa juga drama beneran dia dapat karakter yang bahagia, kemudian nanti kehidupannya dia bahagia, bisa juga itu kayak gitu ya. Banyak. Oke, itu kalau bahagia. Kalau kebalikannya dia dapat karakter yang murung, sedih, kemudian apes. Ya itu salah satu resiko jadi aktor. Makanya ketika jadi aktor itu kan memang karakternya itu memang harus betul-betul yang dia benar-benar, kalau masih jadi aktor yang bagus ya. Oke. Kita katakanlah yang udah punya nama besar, pendalaman karakternya kan perlu berbulan-bulan ya. Dia kan memerankan seseorang nih, dia akan melakukan apa namanya survei apa sih namanya ya, benchmark lah istilahnya kalau instansi itu, ke orang-orang yang sesuai dengan karakter yang akan dia perankan. Nah, karena pendalaman yang terlalu dalam tadi itu biasanya akan terbawa setelah selesai projectnya itu, dia nggak bisa lepas dari karakter itu. Di situ peran psikolog bermain. Peran psikolog bermain. Ya, jadi aktor itu biasanya yang terutama yang yang udah punya nama itu punya talent koordinator, dan di situ ada psikolognya. Oke. Jadi dia bisa lepas terus kembali menjadi dia yang sebenarnya. Jadi aktor yang profesional yang sudah lama berkecimpung, mereka punya psikolog ya yang mendampingi ya. Betul. Supaya nggak kebawa terlalu. Ini jadi penjahat bener. Bahaya juga ya. Penjahat beneran repot nanti. Oke, baik, tadi pernyataan tadi setuju ya kalau remaja memainkan karakter bahagia, lama-lama dia nanti akan bahagia juga di kehidupan sehari-harinya, ya. Gitu ya. Tapi ya untuk aktor yang sudah pro, mereka punya psikolog sebenarnya supaya nggak terlalu larut dengan karakternya. Itu yang baru. Oke, lanjut ke pernyataan berikutnya. Di teater, peran antagonis juga bisa memberikan pelajaran penting ke pemerannya. Mungkin contohnya dalam soal empati. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Karena ketika dia memerankan seseorang yang jahat secara nggak langsung atau antagonis secara nggak langsung, dia juga belajar kalau yang dia perankan ini tidak baik di kehidupan nyata. Oke. Dari situ dia akan belajar. Jadi diri yang jahat nih, gitu. Dia jadi orang tua yang kasar sama anaknya. Di situ dia tahu kan sebenarnya itu bukan hal yang baik. Nanti akan menjadi kedepannya nanti si anak biasanya akan menjadi seperti ini seperti itu, misal skripnya gitu ya. Oke. Makanya dia belajar juga gitu. Jadi dia akan melakukan itu di kehidupan nyatanya. Oke, berarti empati ke, kalau tadi dia jadi ibu tiri yang jahat, empatinya nanti kebawa ke mungkin anaknya nanti di kehidupan nyata. Gitu ya. Tapi ketika dia berperan nggak boleh. Nggak boleh gimana maksudnya? Dia kalau di kehidupan yang nyata dia harus benar-benar menjadi seseorang yang jahat, antagonis kan. Oke, di perannya maksudnya. Di perannya ketika dia berperan. Tapi dari situlah dia bisa belajar juga. Oke, tapi bisa juga empati yang dimaksud di sini mungkin empati terhadap karakter antagonis itu. Kenapa kok dia itu? Oh, empati terhadap karakternya dia sendiri. Bisa juga empati terhadap karakternya sendiri. Tapi ya kasihan ya orang yang kayak gitu kan. Ya. Kok suka jahatin orang lain? Ya, karena ini itu. Karena mungkin ini itu kenapa dia menjadi jahat? Ya. Ya bisa juga ya. Bisa. Oke.
ya luas aja jadinya. Dia orang yang antagonis tuh luas, cuman stigmanya nanti di masyarakat biasanya kalau yang udah jadi sering muncul di TV jadi orang antagonis ya udah dilihat orang jadi kayak sebelin. Ya, gitu. Yang sering sih seperti itu. Oke. Berarti tadi setuju ya, peran antagonis juga punya manfaat ya. Mengajarkan empati tadi. Oke, pernyataan terakhir. Seni peran bikin remaja sadar kalau semua orang di dunia juga lagi berakting. Tidak setuju kalau itu. Ya, kenapa? Tidak setuju karena memang ya tidak semua orang itu sedang berpura. Kita katakanlah kayak berakting berpura-pura ya. Tidak semua orang itu berpura-pura. Memang ya ada orang yang betul-betul baik tanpa dia harus berpura-pura. Ada yang memang dia pura-pura baik untuk tujuan tertentu. Tapi setiap orang kan pasti punya kepentingannya. Tergantung bagaimana kita menilainya aja. Artinya gini, saya sama Dr. Rizal mungkin punya kepentingan juga. Dr. Rizal sama saya juga punya kepentingan. Cuman kan masalahnya adalah di komunikasi, cara penyampaian. Itu yang sering terkesan orang ini baik atau enggak kan di situ. Kadang-kadang masalahnya cuma sesederhana itu tuh. Terus kita ngejudge dia enggak baik. Atau nih Dr. Rizal mau benar-benar baik nih, sering kirim-kirim oleh-oleh nih ke rumah saya gitu. Karena tulus aja, nggak ada niatan apa-apa, ya nggak apa-apa kan. Jadi dia bukan sedang berakting untuk menjadi orang baik. Oke, tapi kalau misalkan tadi ya remaja tadi yang melakukan seni peran tadi menganggap semua orang berakting kan sebenarnya ada sisi positifnya juga, dia jadi hati-hati nih sama orang. Lebih aware gitu. Lebih aware, lebih bisa mengenali nih orang itu gini, orang itu gini. Ya kalau dalam hal itu sih mungkin setuju, cuman kalau digeneralisir terus setiap orang itu sedang berakting, saya nggak setuju. Tapi kalau dia jadi lebih aware, ini orang gini. Kalau dalam kita sekolah peran itu, kita belajar peran itu, di situ kita belajar karakter masing-masing orang. Jadi memang ini kaitannya seni peran sama psikologi itu kayak sebenarnya gandengan gitu mas. Nggak bisa dijadiin satu, cuman secara keilmuan memang jadi seolah-olah terpisah gitu. Karena seni peran pun butuh psikologi gitu. Dan di psikologi pun butuh juga seni peran. Nah itu dua hal sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau misalnya terus dia jadi lebih aware, tahu nih orang yang pura-pura baik sama enggak, bisa jadi gitu. Kan di zaman sekarang ya maksudnya kan kehati-hatian kan perlu kan, maksudnya ada orang yang apa ini deket-deket aku ya gitu kan? Tapi ya kadang-kadang kebablasan juga mas. Jadi kehati-hatian tapi terus belum apa-apa udah ketakutan udah malah bikin paranoid. Nah jadi paranoid sendiri gitu. Oke, ternyata luas ya. Kalau kita bicara seni peran, kaitannya sama mental health ya. Ada visi manfaatnya dan juga ada sisi yang perlu kita antisipasi lah, gitu ya. Kalau mau mengulik lebih lanjut, mungkin bisa langsung kontak beliau ya, beliau ahlinya. bukan. Kita lagi belajar bersama ini. Oke, nanti kalau perlu saya cantumkan di deskripsi untuk kontak beliau. Saya kira itu dulu ya dari 5 pernyataan tadi. Cuman satu yang tidak setuju, yang terakhir aja yang lain setuju ya. Nanti kalau misalnya ada job-job apa nih bisa hubungi saya juga ya. Siap. Jadi kami juga nggak apa-apa. Siap dulu. Oke, siapa tahu bisa pansos ya. Baik. Dan satu lagi dong. Apa? Jadi kalau yang sering di TV-TV artis-artis depresi dan sebagainya, terus bunuh diri dan sebagainya, itu bukan karena apa namanya? Bukan karena dia lagi menjalani belajar seni peran, tapi biasanya lebih sudah ke kerjaan, popularitas dan lain-lain. Jadi bukan seni peran membuat orang jadi depresi itu enggak. Ya, beberapa artis kan ada yang depresi
stres, Betul. apalagi di Korea, di Jepang. Nah, banyak seperti itu. Bukan hanya artis peran aja tapi artis musik juga ya. Musik biasanya sudah karena Hal lain ya. hal lain, Di karena kehidupan. betul, persaingannya ketat. Itu karena pekerjaan kan. Oh, Dia udah jadi tekanan. Ya, ya. bukan Karena apa ya, bukan seni peran. Ya. bukan lagi sekolah lagi, udah ke pekerjaan. Oke oke. Terima kasih Dr. Arif atas segala informasinya. Teman-teman bisa mengambil saripatinya sendiri. Silakan apa yang baik dari podcast ini ya. Terima kasih karena waktunya terbatas. Mungkin kita bisa sambung di episode berikutnya. Demikian, salam, bye bye. Salam sehat jiwa, Ya, bye terima bye. kasih.